Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi IPA kelas 5, tema 1, subtema 1, organ gerak hewan. Nah, pertama kita akan belajar alat gerak. Apa sih alat gerak? Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, alat gerak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah alat gerak aktif. Yang kedua adalah alat gerak pasif. Nah, di sini ada contoh gambar. Mana yang termasuk alat gerak aktif dan mana yang termasuk alat gerak pasif? Nah, ini anak-anak, namanya tulang. Tulang itu adalah alat gerak pasif ya. Sedangkan yang ini namanya otot. Otot adalah alat gerak aktif. Jadi, yang menggerakkan alat gerak adalah otot, bukan tulang. Dan tulang hanya sebagai penyangga tubuh saja ya anak-anak. Oke, kita lanjut. Hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang di tubuhnya, seperti kelinci, kucing, ikan, dan katak. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya, seperti serangga atau kupu-kupu, cacing, dan semut, lalu siput. Alat gerak serangga. Sekarang kita akan masuk ke alat gerak hewan. Yang pertama adalah alat gerak serangga. Yang pertama alat gerak serangga adalah sayap. Contohnya hewan yang menggunakan sayap untuk bergerak adalah kupu-kupu, capung, dan serangga juga menggunakan kaki untuk berjalan seperti semut dan kecoa. Lalu serangga juga menggunakan kaki untuk melompat seperti belalang. Dan serangga pun juga mempunyai kaki untuk berenang, seperti kumbang air. Nah, di sini ada alat gerak ikan. Ikan bergerak dengan sirip. Selain itu, ikan juga mempunyai gurat sisi yang berfungsi mengetahui tekanan air. Untuk memudahkan geraknya, tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang berlendir. Nah, di sini ada ikan dan akan Ibu beritahu ciri-cirinya. Yang pertama, di bagian belakang adalah sirip ekor. Lalu yang tengah ini adalah sirip belakang. Nah, ini adalah sirip perut. Lalu yang ini adalah sirip dada. Yang ini adalah sirip punggung. Dan sirip-sirip ini untuk membuat ikan itu bisa berjalan di dalam air. Sudah paham ya anak-anak? Lanjut, alat gerak amfibi. Apa sih amfibi itu? Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu hewan yang bisa hidup di darat maupun di air. Salah satu contohnya adalah katak. Alat gerak pada berudu adalah berenang menggunakan ekor, karena berudu itu hidupnya di air. Nah, ini berudunya. Sedangkan alat gerak pada katak dewasa, jika hidup di darat, itu dia menggunakan kaki untuk melompat. Nah, seperti ini ya anak-anak. Jadi, saat katak itu kecil namanya berudu ya. Lalu ada alat gerak reptilia. Beberapa hewan reptilia bergerak dengan cara melatah, yaitu menggunakan kemampuan otot perutnya untuk berpindah tempat. Nah, contohnya adalah komodo, ular, kura-kura, buaya, dan cicak.
Lanjut, alat gerak burung. Beberapa jenis burung menggunakan sayapnya untuk terbang atau berpindah tempat. Struktur tulang sayap burung memiliki rongga sehingga lebih ringan dan memudahkan burung untuk terbang. Nah, di sini ada contoh burungnya ya, anak-anak. Semua burung itu bisa terbang. Tapi ada beberapa burung yang tidak bisa terbang. Burung ini menggunakan alat gerak kaki yang berfungsi untuk berjalan, hinggap pada dahan, atau mencengkram mangsa. Contohnya burung unta dan penguin. Dia jenis burung namun tidak bisa terbang. Lanjut, alat gerak mamalia. Apa sih mamalia itu? Mamalia adalah hewan yang memiliki rambut, kelenjar susu, dan dia melahirkan. Alat gerak mamalia ada yang menggunakan tungkai depan dan tungkai belakang, atau kita bisa sebut dengan menggunakan 4 kaki. Contohnya kambing, kuda, dan lain-lain. Lalu ada alat gerak mamalia yang menggunakan sepasang tungkai depan untuk tangan dan sepasang tungkai belakang untuk kaki. Contohnya monyet dan kera. Lalu ada alat gerak mamalia yang menggunakan tungkai depan yang termodifikasi sebagai sayap untuk terbang. Contohnya kelelawar. Serta ada mamalia yang bergerak menggunakan sirip dan ekor. Ya, pastinya dia hidup di air. Contohnya adalah paus dan lumba-lumba. Nah, segitu saja materi IPA hari ini ya anak-anak. Kita baru belajar IPA tema 1, subtema 1. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum.